Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada printer di depan saya, Epson 120. Epson 120 ya. Untuk masalah printer ini, kata yang punya eh, tintanya tidak keluar. Katanya yang punya tintanya tidak keluar. Jadi dia kalau mengeprint selalu menggunakan kualitas high supaya bisa keluar tintanya. Jadi seperti itu ya. Kita akan coba dulu. Kita akan tes cek nozzle-nya ya. Kita coba lakukan. Kita langsung saja preferen. Kita pergi ke maintenance saja ya. Kita pergi ke maintenance. Langsung saja kita print nozzle check. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu untuk pre-nozzle checknya. Apakah saya lupa menaruh kertas. Dan ternyata di sini untuk hasil printnya ini memang agak putus-putus ya, putus-putus, semuanya putus-putus. Dan untuk colornya juga ini sepertinya sudah bercampur-campur, birunya tidak jelas, merahnya tidak jelas, dan kuningnya juga agak hitam-hitamnya, agak hitam-hitaman. Oke, bagaimana caranya? Kita harus lakukan cleaning dulu. Jadi kita harus lakukan cleaning ya. Kalau mengatasi seperti ini, kita tes dulu untuk melakukan cleaning. Jadi sebelum kita lakukan cleaning, kita harus buka dulu ini penutup supaya sirkulasi tinta itu bagus. Oke, kita buka ya. Kemudian kita di komputer langsung saja kita cleaning ya. Setelah kita gunakan tadi pre-nozzle check, muncul tampilan seperti ini, kita langsung saja cleaning. Oke, langsung start. Oke, kita tunggu proses cleaningnya ya, mungkin memerlukan beberapa waktu. Oke, sudah selesai proses cleaningnya. Sekarang kita coba lakukan tes print lagi ya. Print nozzle check, print. Oke, kita tunggu ya. Bagaimana hasilnya, kita tunggu dulu. Oke, di sini kita lihat ya, untuk colornya sudah mulai jelas ya. Untuk colornya sudah mulai jelas dan sudah tidak putus. Tapi untuk hitamnya ini masih putus ya, masih putus-putus ya untuk hitamnya. Jadi kita harus lakukan lagi proses cleaning. Oke, karena masih putus-putus, jadi kita harus cleaning lagi. Ini kalau digunakan mencetak, hasil printnya juga akan putus-putus nantinya ya, hasil printnya akan putus-putus. Jadi kita akan cleaning lagi sekali lagi, dan proses cleaningnya sama seperti tadi ya. Oke, untuk yang ini saya akan percepat ya. Oke, sudah selesai. Kita coba lagi lakukan tes print ya. Kita gunakan kertas-kertas bekas saja. Dan di hasil cleaning yang
kedua ini masih sama ya, masih putus-putus. Untuk hitamnya masih putus-putus. Jadi untuk langkah berikutnya adalah kita akan buka covernya. Kita akan suntikan cairan di headnya ya, supaya tinta-tinta yang mengental itu bisa mencair. Oke. Kita matikan dulu printernya. Kita akan bongkar dulu. Untuk membongkarnya saya akan skip ya videonya supaya tidak terlalu panjang durasinya. Ya, oke. Printer sudah saya bongkar covernya. Untuk kalian yang belum tahu cara bongkarnya, nanti kalian bisa buka di video saya yang lain ya, cara bongkar printer Epson L120. Oke, sekarang kita fokus ke head ya. Fokus ke head. Kita buka dulu ini. Kita akan lepaskan semua dulu selang-selangnya ini. Kita lepaskan pengancing yang ada di sebelah kan, di belakang cartridge ini. Ya. Dan kita periksa cartridge-nya, ini memang masih ada tintanya sebenarnya. Untuk hitam juga masih ada, tapi kita sedot saja dulu ya. Oke, kita sedot dulu tinta-tintanya semuanya. Dihitam dulu ya, dihitam. Caranya seperti ini. Kita buka dulu semua penutup tabungnya supaya ringan sedotnya. Seperti ini. Kemudian kita sedot. Oke, lanjut ke yang lain. Kita lap dulu ujungnya nih. Untuk spoitnya sendiri kalian bisa beli di apotek ya. Kalian bisa cari di apotek. Ya, sudah terisi full. Ya, oke. Semua sudah terisi. Sebenarnya kita cuma fokus ke hitam ya, karena untuk warnanya sudah normal tadi. Itu warnanya sudah normal. Sekarang kita fokus ke hitam. Kita akan fokus ke hitam. Oke, kita suntikan ini. Ini cairan pembersih ya. Ini cairan pembersih. Kalian bisa beli di toko-toko online. Carilah nama cairannya cairan cleaner ya. Atau kalian bisa juga membuat sendiri cairannya. Untuk cara membuatnya saya sudah buatkan videonya ya. Kalian bisa cari di playlist cara membuat cairan cleaner sendiri. Oke, untuk cairannya ini. Kita suntikan. Kita tarik dulu ini. Di sini ada penyangga, kalian dorong dulu ya, penghalang ini ya. Nah, ini kalian dorong supaya ini bisa dikeluarkan. Kita akan lapis di bawahnya ini. Kita lapis tisu seperti ini. Kita geser ya. Oke. Atau bisa juga kalian jangan
atau nggak usah kita lapis, kita biarkan, nanti airnya langsung turun ke bawah. Kita fokus ke hitam, dan untuk warna hitamnya mungkin kurang jelas ya, saya nyalakan lampu. Oke, sudah jelas ya. Ya, fokus ke sini. Untuk hitamnya yang ini tadi, ini ya hitam, karena kita akan mengatasi yang hitam saja yang masih putus-putus. Untuk yang lainnya sudah normal. Kita masukkan selang ini. Untuk selang ini kalian bisa menggunakan selang bekas printer. Ada selang pembuangannya printer, itu kalian bisa gunakan ya. Kalian potong caranya. Oke, kita suntikan pelan-pelan ya, 1 kali suntik, tahan, biarkan dulu. Coba cek apakah sudah mengalir. Oke, kita suntikan lagi sepelan. Oke, sudah ya. Oh, dan ternyata di sini ada kebocoran ini, karena tintanya naik untuk di warna lainnya. Sepertinya ada kebocoran, karena seharusnya pada saat ditekan ya, disuntik ini, tidak ada cairan yang muncul dari sini. Kalaupun muncul ya cuma sedikit, ini munculnya banyak, kemungkinan ada kebocoran. Kita suntik lagi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke. Kita akan lapis ya, untuk mengatasi supaya tidak terjadi konslet. Ya, begitu. Tekan lagi. Kalian harus siapkan tisu banyak-banyak ya. Kalau ada tinta yang keluar, kalian bersihkan menggunakan tisu. Oke, untuk sementara ini cukup ya, cukup. Nah, kemudian kita akan biarkan dulu beberapa menit sambil menunggu cairannya bekerja. Oke, coba kita pasang ketriknya. Ya, susun sesuai dengan urutan selang ya. Kita pasang. Ya. Ya, oke, sekarang kita pasang dulu ya. Pasang dulu, nanti kita akan tes bagaimana hasilnya. Ya, sekarang kita lakukan cleaning lagi. Kita hidupkan dulu.
Kita tunggu printernya prepare, kemudian kita lakukan cleaning kembali. Oke, di monitor langsung saja kita klik clean ya. Kita tunggu proses cleaningnya. Oke, proses cleaning sudah selesai. Kita coba langsung print nozzle check lagi ya. Siapkan kertasnya dulu. Dan kita lihat di sini masih putus-putus untuk warna hitamnya. Kemungkinan kita harus bongkar headnya. Kita bongkar dan kita akan rendam atau kita akan suntik kembali. Ya, kita akan bongkar dulu headnya supaya lebih aman. Oke. Kita matikan dulu. Ya, kita buka dulu ini. Kita cungkil saya di sini samping. Sebelah juga. Oke. Kita tutup dulu pelampungnya ini supaya aman. Ya, di dalam sini ada 3 bautnya. Di dalam headnya ini ada 3 baut. Oke, kemudian kita angkat. Kita gunakan pinset. Ya, kita lepas fleksibelnya. Oke, kita bersihkan dulu dari tinta-tinta.
Oke, saya akan suntik lagi ya. Kita suntik lagi. Dan kita butuh wadah ini untuk penampung. Waduh, tadi ternyata saya sudah banyak bicara. Saya suntik ini tadi ternyata tidak terekam ya. Kameranya terpaus, jadi tidak terekam tadi. Jadi caranya ya, kita siapkan wadah begini. Kita siapkan wadah seperti ini, lalu kita suntik ya. Kita suntik di bagian head nozzle yang mengalami putus-putus. Karena kita fokus hanya ke hitam, jadi di sini saja kita suntik. Jadi ini tadi sudah saya suntik, tapi hasilnya ketika saya suntik, cairan itu muncrat atau meluncur keluar dari sini ya, dari lubang ketrik ini, ya, saluran ketrik ini keluar dari sini. Seharusnya ketika kita suntik, cairan tidak ada yang keluar dari atas ini. Jadi cairan keluar langsung dari bawah, muncrat ke bawah ya, seperti itu. Tapi tadi ini saya coba malah yang keluar dari atas ini. Jadi kemungkinan besar untuk head ini sudah mengalami kebocoran, ya, mengalami kebocoran. Jadi kita bersihkan dulu ini. Untuk head ini kemungkinan kita tidak bisa maksimal ya, tidak bisa maksimal karena kita suntik, airnya, cairannya malah keluar dari sini. Jadi kita nggak bisa maksimal untuk mendorong tinta yang mengental di dalam. Oke, seperti itu kira-kira. Tapi kita akan coba lagi langkah yang lain, cara yang lain ya. Kita akan rendam. Oke, kita akan rendam. Kita siapkan wadah seperti ini ya. Dan kita rendam cukup mengenai nozzle-nya saja, jangan sampai mengenai soket fleksibelnya. Jadi yang kita rendam cukup nozzle-nya saja yang di bawah sini. Oke, seperti itu ya. Kita kasih cairan dulu di bawah sini. Oke, kita rendam seperti ini ya. Dan pastikan tidak mengenai soketnya. Ini harus hati-hati memang ya. Oke, saya tambahkan cairannya. Oke, saya rendam. Kita kurangi sedikit ya. Oke, kita biarkan sampai 2-3 jam. Oke, kita biarkan. Untuk kelanjutannya nanti saya akan lanjutkan ya. Sementara saya biarkan dulu untuk direndam seperti itu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita cek bagaimana. Jadi head ini sudah saya diamkan selama beberapa hari ya, kira-kira 3 hari saya diamkan, direndam seperti itu ya, direndam. Dan sekarang kita akan tes pasang bagaimana hasilnya. Dan sebenarnya untuk head ini sebenarnya sudah sangat parah ya, karena ketika kemarin itu saya suntik dari sini, airnya muncrat
dari sebelahnya. Seharusnya keluarnya dari bawah ya, dari nozzle-nya. Tapi dia keluarnya ke sini. Sebenarnya ini sudah sangat parah, tapi kita masih usahakan ya. Kita tes dulu ya, kita pasang bagaimana keadaannya setelah kita rendam di cairan beberapa hari. Oke, langsung saja kita akan pasang. Ya, kita pasang dulu soketnya. Dan pastikan tidak ada cairan yang ada di soketnya ini. Kita harus pastikan itu tidak ada cairan yang menempel di soketnya. Karena kalau itu sampai mengenai soket cairannya, kemungkinan bisa terjadi konsleting ya. Seperti itu. Jadi memang harus berhati-hati. Ya, kita pasang kembali ini cartridge-nya. Ini dulu ya. Dulu kita pasang. Ya. Kemudian ini. Kalian urutkan ya cartridge-nya ini. Diurutkan sesuai jalur selang. Seperti ini ya. Jadi jangan sampai ketukar. Dan pastikan ini ditekan sampai bunyi ya, sampai dia mengancing. Oke, kita bersihkan dulu ini vakumnya. Ya. Sekarang kita coba hidupkan. Mudah-mudahan saja tidak terjadi konslet ya. Oke, setelah kita pasang semua kabelnya, kita coba hidupkan. Bismillah. Dicolok.
Bismillah. Oke, kita tunggu. Kita tunggu printernya sampai selesai prepare. Kemudian nanti kita akan cleaning ya. Kita akan cleaning dulu karena kemarin sudah kita suntik ya. Nah, setelah disuntik itu kita harus cleaning. Kita harus cleaning supaya ada tinta masuk ke head, supaya ada tinta masuk ke headnya. Sambil kita bersihkan. Dan pastikan setelah lampu indikator powernya itu stabil, tidak berkedip, baru kita lakukan cleaning. Pastikan dia stabil dulu. Oke, seperti itu. Ini lampunya masih berkedip, itu artinya printernya masih prepare. Jadi kita tunggu sampai dia standby. Nah, ini sudah standby. Sekarang kita lakukan cleaning dulu ya, cleaning. Oke, kita tunggu proses cleaningnya. Ya oke, sudah selesai cleaningnya. Sekarang kita coba tes nozzle check ya. Kita langsung print nozzle check. Kita akan cek hasilnya. Ya, kita tunggu bagaimana hasilnya setelah direndam 3 hari. Dan ternyata masih sama ya, ternyata masih sama, hasilnya masih putus-putus. Dan kita akan coba lakukan cleaning manual. Kita lakukan cleaning manual. Oke. Jadi caranya, kita matikan dulu printer. Ini cara terakhir ya, cara terakhir. Kita lakukan cleaning manual. Caranya, ini perhatikan, kita cabut selang ini, selang pembuangan tinta ya. Kita cabut ini, seperti ini. Ya, ini kita cabut ya. Kemudian kita siapkan suntikan seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan suntikan yang lebih kecil ya.
Saya akan buang dulu ini tintanya. Oke, pastikan kosong ya, kosong. Nah, sekarang kita posisikan head ini. Kita posisikan head. Ya, kita posisikan head di kira-kira nozzle-nya mengenai pas vakum penariknya di bawah ya, seperti itu. Nah, untuk lebih enaknya kita bisa langsung kita tes dulu ya. Kita langsung saja kita masukkan begini selangnya. Karena kita akan sedot ya, kita sedot manual namanya. Kita akan sedot menggunakan spoit ini. Oke. Langsung saja kita tarik, kita sedot, tahan. Belum ada, ya sudah masuk cairan. Terus yang kita tarik. Oke, sudah cukup. Kita lepas. Nah, sudah banyak ya, udah sekitar 10 mili ini. Kita geser dulu headnya. Kita dorong pengancingnya ada sebelah sini. Nah, supaya bisa digeser, kita akan lap dulu ini ya. Nah, ini kita lap dulu pakai tisu. Ini vakum ya. Oke, kita ulang lagi. Kita tempatkan rumah headnya ini kira-kira pas mengenai di pas nozzle-nya itu mengenai vakum tadi ya, vakum penariknya. Nah, kita sedot ulang. Ini kita buang dulu. Oke. Ini namanya cleaning manual ya. Kita coba lagi, sekali lagi. Nah, kita sedot lagi ya. Sedot lagi. Dan tarik, tahan ya, tahan. Tahan, ini memang keras, ketika ditarik agak keras, tahan sampai biarkan tintanya mengalir keluar. Oke, sudah cukup. Sudah 10 mil lagi. Nah, sekarang kita pasang kembali nih. Dan kita geser kembali. Nah, ini kita bersihkan lagi ya, karena dia memang banyak sekali tertampung tinta di sini. Oke. Ya, kita geser-geser manual. Itu fungsinya untuk membersihkan nozzle-nya, karena di sini ada karet ya, karet pembersihnya.
namanya cleaning manual. Oke, saya rasa cukup. Oke, sekarang kita tes kembali. Kita bersihkan dulu sisa-sisa tinta yang bertebaran ini. Nah, sekarang kita pasang kembali semuanya. Ya, kita nyalakan ya. Bismillah. Oke, sekarang coba kita hidupkan ya. Setelah kita cleaning manual tadi, kita tunggu sampai proses prepare-nya selesai, kemudian kita langsung pre-nozzle check ya. Kita langsung pre-nozzle check. Salam. Dan ternyata ini masih sama ya, masih putus-putus. Dan ini kalau dipakai ngeprint ini hasilnya juga akan terlihat putus-putus. Oke, sekarang kita coba langsung print saja ya dalam dokumen beberapa lembar. Kita coba print dokumen beberapa lembar, bagaimana hasilnya. Oke, kita lihat. Ini hasilnya kalau untuk dipakai print dokumen sudah lumayan ya, sudah lumayan.
tidak begitu jelas untuk hasil yang putus-putus. Nah, ini lumayan ya, bisa digunakan. Dan kalau untuk cetakan yang ngeblot yang agak tulisan yang besar, dia memang agak terlihat agak putus-putus. Tapi kalau untuk yang kecil, dia ini normal, tidak terlalu jadi problem. Dan untuk kalau pemakaian ya bisa digunakan lah, ini bisa digunakan dan tidak terlalu nampak, tidak terlalu mempengaruhi hasil cetaknya. Oke, seperti itu. Jadi untuk masalah ini printer ini memang untuk headnya sudah jebol ya, jadi kita nggak bisa maksimalkan untuk memperbaiki yang putus-putus. Jadi dia maksimalnya sudah semua seperti ini ya. Kalau untuk mau normalnya ya mungkin kemungkinan besarnya harus mengganti head yang baru. Tapi karena ini digunakan, kita masih bisa mendapatkan hasil yang agak memuaskan walaupun tidak sempurna ya. Tapi ini insya Allah bisa lah digunakan, bisa digunakan seperti itu ya. Jadi ini sudah melalui beberapa proses perlakuan yang sangat banyak ya, dari kita menyuntik, kemudian kita menyedot di headnya, kita suntik di headnya langsung, kemudian kita cleaning manual. Nah, sudah banyak proses yang kita lakukan, tapi hasilnya kita belum dapatkan hasil yang sempurna ya, hasil yang sempurna. Tapi untuk keseluruhan kita sudah bisa digunakan lah, kita sudah bisa gunakan untuk mencetak, karena hasilnya juga tidak terlalu mempengaruhi untuk hasil cetak yang normal. Oke, sampai di situ video ini ya, sudah sangat panjang, dan semoga kalian tidak mengalami hal yang seperti ini ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat video ini. Bagaimana cara mengatasi hasil print cetak yang berputus-putus. Oke. Jadi ini untuk covernya tidak perlu saya sambung lagi videonya karena sudah sangat panjang. Cara pasangnya nanti kalian pasang sendiri ya. Tentu kalian sudah pasti bisa. Oke, cukup sampai sini saja videonya. Semoga hal ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.